Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai materi ke-8 dari mata kuliah Manajemen Proyek Teknologi Informasi dengan tema Manajemen Risiko Proyek. Risiko or problem. Problem merupakan masalah yang muncul ketika melakukan secara waktu timbul dari aktivitas keputusan yang dilakukan masa lalu, sehingga saat ini sudah terjadi dan sudah diketahui dampaknya. Sementara risiko merupakan kejadian yang belum terjadi, baru merupakan perkiraan akan terjadinya. Ada 3 komponen yang berkaitan dengan risiko. Pertama, efek, kedua, ketidakpastian, ketiga, dan sasaran. Risiko. Risiko adalah sebuah ketidakpastian yang dapat berdampak positif atau negatif bagi proyek. Tujuan dari manajemen risiko adalah untuk meminimalkan potensi risiko negatif sambil maksimalkan potensi risiko positif. Manajemen risiko project digunakan untuk mengidentifikasi, menganalisa, dan merespon terhadap risiko yang ada selama proyek agar mencapai tujuan proyek. Ini adalah diagram dari manajemen risiko. Pengendalian risiko, penilaian risiko, risk avoidance, segregation, loss prevention, loss reduction, non-insurance transfer, risk retention, risk transfer. Dalam pengelolaan perusahaan, secara umum fungsi penilaian manajemen risiko pada tingkat perusahaan adalah memperkuat analisis pencapaian strategi perusahaan, memudahkan dalam mengambil keputusan, meningkatkan produktivitas perusahaan. Proses manajemen risiko proyek. Yang pertama yaitu perencanaan manajemen risiko, identifikasi risiko, melakukan analisa risiko kualitatif, melakukan analisa risiko secara kuantitatif, merencanakan respon terhadap risiko, monitoring dan pengendalian risiko. Perencanaan, pertama ada input, teknik, dan output. Identifikasi risiko, yang pertama yaitu inputnya, faktor lingkungan, tekniknya, dibagi menjadi beberapa bagian, ada documentation, brainstorming, DLP, dan lain sebagainya. Kemudian ada outputnya yaitu risk register. Analisa risiko kuantitatif, yang pertama input, aset, proses, organisasi, dan lain sebagainya yang ada di sini. Kemudian ada teknik, data gathering, kuantitatif, teknik, monetary value. Kemudian outputnya yaitu risk register, analisis probabilistik, project, peluang mencapai tujuan, biaya, dan waktu, daftar prioritas risiko terkuantifikasi. Perencanaan respon risiko, yang pertama ada input risk management plan, kemudian teknik itu strategi untuk risiko negatif atau ancaman, kemudian ada project management plan. Risiko negatif dan risiko positif. Risiko negatif melibatkan pemahaman terhadap potensi masalah yang mungkin terjadi dalam proyek dan bagaimana risiko tersebut dapat menghambat proyek. Risiko positif adalah risiko yang dihasilkan oleh sesuatu yang baik, kadang disebut peluang atau kesempatan. Strategi risiko negatif dibagi menjadi 3 yaitu avoid, transfer, dan mitigate. Strategi risiko positif yaitu dibagi menjadi 3 juga, exploit, share, dan enhance. Rencana kontingensi merupakan aksi yang dilakukan oleh tim proyek apabila sebuah risiko benar-benar terjadi. Fallback plans, rencana yang dikembangkan untuk risiko yang berdampak sangat tinggi pada keberhasilan proyek. Kategori risiko dibagi menjadi 5 bagian yaitu risiko pasar, risiko finansial, risiko teknologi, risiko manusia, dan risiko proses. Identifikasi risiko. Alat bantu untuk mengidentifikasi risiko yaitu brainstorming, DLP, interview, dan analisis SWOT. Brainstorming itu membentuk grup untuk membahas berbagai macam ide atau solusi secara spontan untuk menyelesaikan masalah tertentu. Teknik DLP digunakan untuk mencapai kesepakatan dari sekumpulan ahli di bidang tertentu. Interview merupakan cara mengumpulkan fakta dengan cara mengumpulkan informasi melalui tatap muka, telepon, email, atau instant messaging. SWOT membantu mengidentifikasi risiko positif dan negatif yang dapat terjadi di sebuah proyek.
Matriks probabilitas merupakan dampak yang berisi gambaran probabilitas kejadian sebuah risiko dipasangkan dengan dampak dari risiko tersebut. Contoh matriks probabilitas. Decision tree adalah diagram analisis yang membantu dalam memilih sebuah situasi yang hasilnya belum pasti. Tahapan menghitung MVP pertama yaitu memasukkan nilai probabilitas, masukkan nilai finansial dari dampak risiko tersebut, kalikan 0,1 dengan nomor 2. Strategi respon terhadap risiko negatif. Yang pertama, risk avoidance dan risk reduction. Kemudian strategi respon terhadap risiko negatif, risk transfer, risk mitigation. Strategi respon terhadap risiko positif yaitu eksploitasi risiko, membagi risiko. Strategi respon terhadap risiko positif yaitu meningkatkan risiko, menerima risiko. Risiko residual yang terjadi setelah memperhitungkan kontrol yang sudah dijalankan dalam rangka pengurangan dampak dari risiko utama. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada video kali ini. Jika terdapat kekurangan mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.